Karena minggu depan kita ada PTS, jadi materi kita sampai bab 2 ya. Hari ini kita pembahasannya full bab 2 sampai selesai. Tidak ada contoh, mungkin ada sedikit saja nanti. Tidak ada contoh sama sekali. Ini hanya materi, pendalaman materi sampai pukul 8.40. Jadi disimak baik-baik ya. Buka materi kalian kalau mau baca-baca juga bab 2. Pidato persuasif ya. Pertama, kita akan membahas tentang menentukan informasi dalam pidato persuasif. Menentukan informasi. Kemudian menyimpulkan isi pidato persuasif. Kemudian menelaah struktur dan kaidah pembahasannya. Yang terakhir, menyajikan gagasan melalui pidato persuasif. Ya. Kalau dilihat dari keempat subbab ini ya. Pidato ini yang pertama kita menentukan informasi. Maksudnya menentukan informasi itu lanjut aja. Di buku kalian halaman berapa tuh? Di buku kalian? 18. Bisa dilihat di bukunya itu. Di situ ada siswi ya. Atau siswa perempuan. Siswi. Saya bacakan narasinya dulu deh. Manusia memiliki kemampuan berbicara yang baik. Berbicara memerlukan keberanian dan tujuan. Salah satu tujuan berbicara adalah meyakinkan orang lain. Sudah masuk nih, meyakinkan orang lain. Banyak sarana yang dapat digunakan meyakinkan orang lain. Banyak ya sarananya. Salah satunya adalah sarana meyakinkan orang lain adalah dengan cara berpidato. Salah satu cara meyakinkan orang lain yaitu berpidato ya. Kemudian dalam pidato biasanya berisi gagasan dan pesan. Gagasan dan pesan yang akan disampaikan kepada khalayak luas atau orang banyak maksudnya. Pidato yang bertujuan mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar disebut pidato persuasif. Nah, ini langsung ada pengertian di bagian awal sini. Pidato yang mengajak, membujuk, dan memengaruhi seseorang disebut pidato persuasif ya. Pidato persuasif dapat ditemui pada sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, dan ceramah. Pidato persuasif. Gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Macam-macam ini pidato ini. Pernahkah kamu menghadiri sebuah kegiatan yang di dalamnya ada pidato? Pasti pernah semua kalian ya. Salah satunya muhadaroh ya. Salah satunya muhadaroh itu berpidato itu. Apa isi pidato yang kamu simak? Macam-macam, tergantung temanya hari itu ya. Apa yang dibahas? Tergantung temanya. Adakah kalimat yang menyatakan ajakan dalam pidato tersebut? Pasti ada. Misalnya temanya tentang yang kemarin itu kan temanya tentang, ada yang masih ingat nggak temanya kemarin, Madaro? Disiplin ya. Ya, disiplin temanya kemarin. Nggak salah. Ya, disiplin kalau tidak salah. Nah, jadi yang di sini menyatakan ajakan dalam pidato tersebut pasti ada. Ajakannya apa? Kita disiplin dalam berbagai hal tentunya ya. Mengajak, ayo, mari. Kita disiplin dalam segala hal. Seperti itu ya, apapun itu. Kemudian di sini ayo pahami seluk-beluk pidato persuasif, ada pembelajaran hari ini. Nah, kita masuk ya.
Untuk di pengertian sudah tadi ya, sudah ada gambaran di situ, sudah ada penjelasan yang mana tujuannya mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar. Mengajak 3M nih, diingat 3M. Memakai masker, katanya mencuci tangan, dan apa? Bukan ya, bukan. Itu ya. Mengajak, membujuk, dan memengaruhi pendengar. Itu dari pidato persuasif ya. Kemudian kita masuk di pengertian ini. Ini tujuannya. Kita lihat di layar. Pengertian pidato persuasif. Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan meyakinkan argumen dari sudut pandang si pembicara. Argumen itu pendapat dari si pidato tuh ya. Nih. Argumen katanya. Kembali lagi untuk pengertian pidato persuasif ya. Sudah dipahami semua ya? Mudah-mudahan bisa. Mudah saja jawabannya. Untuk jenis. Ini ada 4 jenis. Di buku kalian ada nggak? Untuk jenisnya. Di buku kalian. Di bagian mana jenis? Artinya di ini ya. Memindai kode QR ini ya. Tidak ada ya di buku kalian ya. Memindai kode QR. Ya. Jadi harus dipindai dulu tuh kode QR-nya. Sudah bisa semua kan memindai kode QR? Ya. Gus. Pindai aja pasti keluar URL-nya atau alamat websitenya ya. Ini saya jelaskan aja. Untuk sambutan itu biasanya untuk pidato-pidato ini sambutan-sambutan di suatu acara ya biasanya. Suatu acara, baik itu acara formal maupun non formal. Biasanya ya seperti itu ya. Misalnya salah satunya sambutan. Ini masih kegiatannya formal ya, sambutan di sekolah, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Nah, itu ya. Tidak, yang pasti di dalam sambutan tersebut pasti kepala sekolah akan menyerukan, mengajak, menghimbau kepada anak-anak muridnya ya. Kepala sekolah seperti biasa seperti itu. Kemudian untuk pidato pemerintahan, sudah tahu lah ya, pidato pemerintahan salah satunya pidato presiden. Itu yang paling sering ditemui di televisi ya, pidato presiden. Kemudian untuk pidato instansi. Nah, instansi ini banyak ya. Salah satunya juga di sekolah tadi. Salah satunya sekolah, kemudian pemerintahan juga termasuk instansi itu. Instansi pemerintahan. Termasuk itu kegiatan-kegiatan yang ada di suatu lembaga biasanya di instansi ini ya. Kemudian jenis-jenis pidato ceramah juga. Biasanya orang melakukan ya anggap sajalah itu seperti sambutan tapi isinya ada sesuatu yang baik yang bisa kita ambil gitu. Nah, gitu ya. Ya, dia mengajak. Dia sambutan tapi dia mengajak ke sesuatu yang baik. Misalnya di dalam ceramah. Ini seperti termasuk dalam sambutan juga sebenarnya. Seperti sambutan sama. Tapi untuk ceramah ini lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Ceramah ini membahas suatu halnya. Kalau sambutan ini sekadarnya saja. Nih untuk sambutan. Bisa dipahami ya di sini? Bisa. Sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, bisa ya? Kita lanjut lagi. Itu untuk jenis ya. Kemudian untuk metode. Nah, ini untuk metode berpidatonya. Ada 2 ya.
Ada manuskrip atau menggunakan naskah, ada memoriter, hafalan, itu sudah di kepala. Di kepala ya, bukan di luar kepala ya. Kalau di luar kepala nggak ingat sama sekali. Kalau di kepala, di dalam kepala itu kan ingatan namanya. Oh ini di luar kepala aja ini katanya. Kalau di luar kepala berarti dia nggak bisa. Karena nggak masuk. Gitu ya. Kemudian untuk manuskrip ekstemporan apa? Yang tahu nggak? Ekstemporan. Ada yang tahu? Tidak dadakan. Ya, seperti itu ya. Kenapa dikatakan tidak dadakan? Adel, kenapa? Itu ada impromptu. Kebalikan. Oh, kebalikannya yang kamu tahu. Yang lain ada nggak selain itu yang tahu? Ayo. Oh, yang lain ini diam aja nih suaranya nih. Kameranya ditutup semua. Mana nih yang lain nih? Atau lagi makan ya? Kok diam semua? Ayolah bicara lah. Ayo. Apa ekstemporan? Itu yang dikatakan padahal. Yang lain apa? Diam semua ya. Kok diam semua? Ini untuk UTS kalian nanti loh. Oh itu Ustaz. Apa? Kayak manuskrip juga tapi dia bawa naskah gitu pidatonya. Manuskrip tapi bawa naskah ya. Pidatonya menggunakan naskah. Ya, sama sih sebenarnya ekstemporan itu ya. Dengan manuskrip hampir sama, cuman dia menyiapkan terlebih dahulu garis-garis besarnya atau konsep pidatonya ya. Kemudian untuk impromptu. Seperti improv kata orang biasanya. Improv aja katanya. Sampaikan aja apa yang kamu bisa katanya. Tuh, untuk pidato impromptu itu seperti itu ya, dadakan. Karena misalnya tidak ada petugasnya, ya dadakan aja. Tapi biasanya di sini tergantung si pembicara sih. Ini tergantung si pembicara. Kenapa? Tergantung keluasan atau pemikiran si pembicara itu. Kalau dia pembicaranya itu bagus, pasti akan mudah membawakan pidato dan tahu apa yang akan dibahas. Kalau dadakan, tidak menguasai apa yang akan disampaikan, itu pasti akan kesulitannya untuk metodenya. Kalau di muhadharah kita biasanya kebanyakan masih apa? Muhadharah kita menggunakan teks, naskah atau teks ya. Yang dikatakan manuskrip tadi. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada insya Allah Ustaz. Ada ya. Apa yang membedakan manuskrip dan ekstemporan? Apa yang membedakan? Ayo. Yuk. Kan saya katakan kalau ekstemporan tadi garis besar. Tapi dia garis besarnya itu ada di catatan kecil biasanya. Ada catatan kecil di bawah seseorang itu untuk ekstemporan.
Hampir sama dengan memoriter sebenarnya extemporan. Cuman dia tetap ada teks atau ada garis besarnya. Dia tidak membaca semua. Nah, jadi apa yang membedakan manuskrip dan extemporan? Dari cara penyampaiannya ya. Dari cara penyampaiannya berbeda. Kalau manuskrip itu memang membaca naskah. Naskahnya memang dibaca kalau manuskrip. Dibaca naskahnya sampai habis. Menggunakan intonasi, irama, dan lain sebagainya. Kalau extemporan, dia membaca poin-poin pentingnya saja. Garis besar dari pidato itu terus dia sampaikan menggunakan bahasanya sendiri. Itu untuk extemporan. Itu ya. Itu yang membedakan. Kalau memoriter itu memang sudah di dalam kepalanya sudah tahu semua, sudah hafal semua apa yang akan disampaikan. Itu untuk membedakan. Paham ya? Kita lanjut. Ini untuk metode. Pengertian sudah, jenis, dan metode. Ini jenis dia. Kemudian informasi dalam pidato persuasif. Ada tujuan pidato persuasif, kemudian menentukan informasi dalam pidato tersebut. Di mana ya? Bagian B ya. Oh enggak, bagian 2. Bagian 2 masih. Menemukan informasi dalam pidato persuasif. Belum sampai ke B ya. Nah, yang pertama tujuannya. Sudah disampaikan tadi narasi yang saya bacakan di buku bab 2 kalian, yaitu memberikan informasi tadi ya, salah satunya. Cara menyampaikan informasi itu salah satunya dengan cara berpidato ya, salah satunya. Jadi ya, tujuan pidato itu memberikan informasi kepada pendengar atau khalayak luas tadi ya. Khalayak luas, khalayak ramai saja. Kemudian tujuan yang kedua adalah meyakinkan pendengar apa yang disampaikannya. Jadi ya, masih ingat 3M tadi apa? Jaga jarak, cuci tangan, bukan. Apa tadi? 3M. Mengajak, membujuk, mengaruhi pendengar. Nah, itu dia. Memengaruhi, mengajak atau meyakinkan atau memengaruhi tadi ya, meyakinkan pendengar. Kemudian salah satunya juga di dalam pidato itu menghibur pendengar. Menghibur itu tidak hanya sesuatu yang lucu ya, menghibur, tapi dengan cara kabar gembira juga itu bisa menghibur seseorang. Berita gembira itu salah satu menghibur seseorang. Hatinya senang, gembira. Bahwa kegiatan atau yang disampaikan si berpidato tersebut itu membuat orang bahagia dan senang. Itu salah satu menghibur ya. Tidak hanya menghibur itu, oh lucu pidatonya, menghibur. Tidak hanya itu. Kabar gembira yang disampaikan juga itu salah satu menghibur, membuat hati orang senang, ya. Kemudian menggerakkan pendengar. Ini menggerakkan pendengar. Paham nggak? Menggerakkan pendengar. Nah, menggerakkan pendengar ini maksudnya sesuatu si orang yang berpidato tadi itu bisa membuat pendengar itu bergerak hatinya, ingin melakukan sesuatu yang disampaikan orang yang berpidato tadi ya, atau sesuatu yang akan
diumumkan, itu akan dilaksanakan si pendengar, seperti itu maksudnya, menggerakkan. Setelah orang berpidato nih, masyarakat tiba-tiba ingin mengikuti apa kehendak si orang yang berpidato tadi ya. Sampai di sini tujuannya paham semua ya, jelas ya? Orang yang berpidato atau yang berbicara. Oke, mantul. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah menemukan informasi. Biasanya teks pidato ini kalau di soal-soal panjang ya. Panjang biasanya. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Itu pasti. Kalau nggak membaca, mendengarkan itu sudah pasti. Kalau kita langsung menjawab, nggak mungkin. Kemudian mencatat informasi penting. Nah, informasi penting. Salah satunya orang yang sering membaca itu, keunggulan orang yang sering membaca, orang yang suka membaca, itu lebih cepat menemukan informasi biasanya. Orang yang suka belajar, suka membaca, dan suka menggarisbawahi yang penting-penting. Kalau terbiasa seperti itu, kalian akan mudah menemukan informasi penting yang disampaikan dalam tulisan. Salah satunya dalam teks pidato. Itu ya. Digarisbawahi atau ditulis. Kalau wacananya atau teksnya itu berupa di HP kalian itulah, berupa PDF atau dokumen, itu nggak bisa kalian garis bawahi. Kecuali kalian di laptop bisa kalian tandai, bisa kalian warnai ya. Kalau di HP susah. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar tadi. Nah, kemudian disimpulkan langsung dari poin-poin penting atau ide pokok dari poin penting itu, ide pokoknya ya. Ingat, yang nggak paham dengan ide pokok itu adalah poin-poin pentingnya. Seperti itu ya. Pernah nggak saya sampaikan ke kalian ide pokok atau poin-poin penting itu? Seperti ini kalau saya logikakan, saya ibaratkan nih seperti ini. Ide pokok atau poin penting itu misalnya di dalam pembuatan makanan mie ayam contohnya, satu mie ayam. Jangan setelah ini mau makan mie ayam, jangan ya. Dalam pembuatan mie ayam itu kan ada bahan-bahannya, bahan-bahan pokok dalam pembuatan tersebut. Gak mungkin kan mie ayam terus mie disandingin dengan ayam jadinya mie ayam, gak mungkin. Pasti ada cara pengolahannya. Salah satunya harus ada mie. Kemudian di dalam mie ayam itu pasti ada telur biasanya. Telur. Yang suka mie ayam tahu lah pasti. Yang namanya ide pokok, bahan-bahan ide pokok itu sama dengan kalau di makanan itu bahan-bahan pokoknya, bahan-bahan pembuat mie ayam tadi. Ada mie-nya, kemudian ada telur, ada ayam yang dipotong kecil-kecil tadi, ada biasanya ada sayur-sayur dan rempah-rempah. Nah, itu namanya pokok, bahan pokok makanan dari mie ayam itu. Nah, jadi untuk informasi pokok atau informasi penting, ingat ya, kalau nggak tahu informasi pokok atau ide pokok, itu informasi penting lah di dalam suatu teks. Itu ya. Paham nggak? Udah paham? Siapa tahu ada yang belum paham. Itu ya. Kita analogikan seperti itu. Untuk langkah-langkah, paham ya? Paham. Misalnya kita terkeluar dari Zoom ini, biasanya berapa ya? 35 menit atau 40 menit biasanya. Masuk lagi nanti ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut. Nah, di sini simpulan. Nah, ini kan mau keluar lagi nih. 40 menit aja nih. Masuk lagi ya nanti ya. Kemudian simpulan isi pidato persuasif. Simpulan.
simpulan sama kesimpulan itu beda ya. Ingat, simpulan sama kesimpulan itu beda. Kalau kesimpulan itu adalah ide-ide pokok dari tulisan yang ada di atas. Itu kesimpulan. Kalau simpulan itu hasil dari yang kalian cari, ide-ide pokoknya. Itu hasil dari kalian, itu namanya simpulan. Simpulan itu diri kalian sendiri yang membuatnya. Itu ya, bedakan simpulan dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu kan biasanya ini di dalam buku. Di buku itu ada kesimpulan di bawahnya. Nah, itu kesimpulan dari bacaan tersebut. Kalau simpulan itu kalian sendiri yang buat. Itu kalian sendiri yang buat. Kalau simpulan itu yang membedakan. Untuk simpulan isi pidato persuasif, ini langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, memusatkan perhatian. Ini untuk memusatkan perhatian ini maksudnya kita harus fokus ya. Fokus sama tujuan kita ngapain. Kalau tujuan kita menganalisis atau mencari ide-ide pokok teks, jangan diselingi dengan bermain game. Nggak bakalan fokus kalian. Atau pembelajaran kayak gini, kalian tutup kamera. Saya nggak tahu kalian ngapain aja di belakang kamera. Mudah-mudahan anak SMP HBS tidak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint. Kemudian mendengarkan atau membaca pidato persuasifnya. Kemudian yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato. Nah, ini kata saya. Pokok-pokoknya ya, yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya. Yang berupa informasi, salah satunya informasi. Yang pasti namanya pokok-pokok itu ya informasi. Pasti sudah. Atau bahan-bahan. Sedangkan informasi ketika sedang melihat atau mendengar pidato tadi ya. Kemudian yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Nah, kita sudah mencatat nih. Kemudian disimpulkan. Simpulkan ya, apa saja. Makanya setiap saya melakukan share materi atau mengirim tugas, video pembelajaran, saya suruhkan kalian mencatat yang penting-penting, apa yang saya sampaikan. Yang tidak ada di buku kalian itu dicatat, kata saya. Itu gunanya yang saya suruh itu. Tujuan saya seperti itu. Tujuannya juga biar kalian itu disiplin lah. Tidak hanya menonton saja. Siapa tahu videonya dibiarkan terbuka di laptopnya, atau yang punya 2 HP itu nonton anime atau bermain game. Siapa tahu seperti itu. Kan kalau saya suruh kalian mencatat yang penting-penting kan kalian pasti mendengarkan atau menyimak videonya. Seperti ini juga kalau kalian nyatat yang tidak ada di buku kalian. Itu ya. Gini loh. Misalnya kalian nggak mau ketinggalan catatan itu. Ini buku kan, buku kalian. Cari lembaran kertas satu, selipkan di sini, kemudian dijepit yang dibahas di situ, jepit sininya, jepit pakai penjepit kertas, biar kalau kalian membuka materi, oh ada catatan kecil nih di sini. Kalau kalian mencatat di sini, samping sini, ya nggak cukup lah, nggak cukup. Nih barcode ini contohnya, ini kan panjang nih di dalam barcode tersebut pembahasan pendalaman materinya. Masa kalian mau catat di samping buku? Nggak cukup. Nih salah satunya dijepit kertas kecil di sini
menggunakan penjepit kertas itu ya. Ya kalau kalian niat juga sih. Bagus loh itu. Kalau mau belajar itu kayak gitu. Bersyukur kalian memiliki referensi belajar seperti itu. Enggak semua murid kalian adalah salah satu orang yang wajib bersyukur memiliki buku ini. Karena tidak semua murid memilikinya. Tapi rata-rata di HBS, SMP HBS ada semua rata-rata. Tapi tidak diwajibkan juga yang beli buku, tidak wajib. Untuk menunjang kalian belajar aja sebenarnya. Itu ya. Kita sampai 8.40 ya kita ya. Masih ada waktu sekitar berapa ya? 20 menit ya. 23 menit lagi. Kemudian setelah menyimpulkan dari mencatat pokok-pokok tadi, kita menyimpulkannya. Kemudian menyimpulkan itu misalnya cara kita menyusunnya tadi loh. Kemudian menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, jadi pidato tersebut disusun ya. Disusun. Kalau untuk menjawab tugas atau mengerjakan soal itu tidak perlu menyusun lagi kalian. Karena membuang waktu lagi kalau menyusun kalimatnya. Itu untuk menjawab tugas. Tidak perlu disusun. Catat saja informasi pentingnya di dalam pidato itu. Ingat dalam menjawab soal bahasa Indonesia, pahami dulu soalnya. Misalnya nih, biasanya kan bahasa Indonesia ada untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5 biasanya. Itu kalian perhatikan menjawab soal 3 sampai 5. Kalian baca dulu soal nomor 3 baca, soal nomor 4 baca, soal nomor 5 baca. Baca dulu semuanya. Misalnya di dalam semua tersebut ada salah satu soal yang menunjukkan informasi penting. Itu kalian wajib baca semua. Serius. Kalian baca semua. Yang pertama baca soal 3, 4, 5 dulu. Itu salah satunya ya. Baca soal 3, 4, 5 dibaca. Jangan langsung baca wacananya. Siapa tahu di soal ketiga itu tidak disuruh mewajibkan membaca semua. Itu kalian harus pahami soal dulu. Itu ya. Diingat. Udah cukup itu untuk langkah-langkahnya menyimpulkan pidato. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak di sini nih? Ada. Apa kata Vivian tadi? Nggak ada ya. Lanjut. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, ini aspek. Sebentar lagi nih kayaknya nih kita keluar dari Zoom ini nih. Masuk lagi ya. Nah, aspek yang perlu diperhatikan untuk menyimpulkan tadi. Simpulan harus memuat pokok isi pidato. Pokok tadi adalah informasi yang ada di dalam pidato tersebut. Itu ya. Kemudian simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Tidak mungkin sih ini biasanya. Tidak mungkin menyimpang. Tidak menyimpang dari isi pidato. Kemudian simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Bukan komentar-komentar. Untuk mengomentari isi pidato itu bukan. Atau berisi komentar-komentar orang yang enggak bagus dari pidato itu. Bukan ya. Melainkan ringkasan isi dari pidato itu. Ya, poin pentingnya lah. Ini untuk aspek. Bisa dipahami ya aspek ya. Yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut lagi. Lanjut nggak nih?